Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak rileks ya, rileks, santai, menikmati beberapa potongan video ya, beberapa potongan video yang sebenarnya meskipun tidak bersamaan itu relevan ya, relevan untuk kita pahami, kita cermati mana yang lebih logis dan mana yang lebih jujur terhadap sebuah statement atas dasar keyakinan ya, atas dasar keyakinan, mana yang lebih logik dan lebih jujur. Maksudku dalam video kali ini ya, dalam video kali ini ada dua potongan video ya. Yang pertama itu ketika Saifuddin Ibrahim, Mbah Udin ini mencaci, mencela Gus Miftah, memprotes Gus Miftah, mengomeli Gus Miftah ya. Karena memang Gus Miftah beberapa waktu yang lalu pernah memprotes apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim, kemudian mengatakan Mbah Udin ini sebagai pemecah belah persatuan bangsa karena seringkali menghujat Islam yang dianggapnya memasuki wilayah atau kamar orang lain. Seperti apa potongan video yang pertama? Mari kita saksikan video berikut. Dan saya barusan baca videonya ini. Saifuddin, Anda harus paham, Indonesia adalah rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, membuat keributan dan keonaran di kamar orang lain. Pendapat Anda tentang Al-Quran, tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran jelas memasuki kamar orang lain, dan ini berpotensi gaduh. Saya punya banyak. Saya tidak memasuki kamar Anda. Saya hanya meminta kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat yang menjadi pemicu kekacauan hidup sosial di Indonesia. Hebat apapun Anda ceramah, bagaimanapun Anda memberikan kontribusi untuk berdakwah dengan cara santun, cara bagus seperti Anda, tidak akan berhasil damai Indonesia ini sampai 300 ayat ayat abad ke-7 itu dihapuskan. Minimal jangan diajarkan di musola, di masjid, atau di mana-mana. Sebenarnya nggak ada masalah, dan saya tidak dikatakan sebagai Salam Pak, sebentar saya lagi live sebentar Pak, sebentar saya hubungi. Ya. Saya tidak bikin gaduh, saya minta kepada Menteri Agama. Yang bikin gaduh itu kan kamu, yang ngeres otakmu itu. Enggak ada kaitannya dengan ini. Yang bikin gaduh itu ya Marmut MD, yang bikin gaduh itu kamu. Sebenarnya kamu diam cuek aja, ngapain lu jawab? Apa urusannya dengan karo kowe? Ora sah melu cawe-cawe. Wes meneng. Ngono wae. Lo jelas sekali kok Quran iku ngongkon mateni wong. Suruh membunuh orang, coba orang
Yahudi, orang Kristen. Itu yang saya mau hapuskan itu. Karena merusak kemana-mana, saudara. Itu tadi teman-teman potongan video kemarahan dari Mbah Udin karena komentarnya Gus Miftah ya. Mbah Udin marah-marah ya. Sebenarnya Mbah Udin ini sebenarnya kayak kehilangan momentum, kehilangan satu semangat, karena apa yang dia dengung-dengungkan, permintaan dia kepada pemerintah Indonesia untuk menghapus 300 ayat itu zero ya, tidak ada hasilnya sama sekali. Dan untuk agar para pengagumnya itu tidak melupakan misi dia itu, dia sengaja mencari video-video tentang tanggapan para tokoh di Indonesia terhadap kontroversi permintaan penghapusan 300 ayat. Sengaja dia ungkit kembali ya. Dia cari tokoh-tokoh yang berkomentar ya. Salah satunya Gus Miftah. Kemudian setelah itu dia bikin lagi satu tanggapan video dari Guntur Romli ya. Intinya sebenarnya dia itu kehilangan momentum lah. Tapi kita fokus pada bagaimana kemarahan si Saifuddin Ibrahim atau Mbah Udin kepada Gus Miftah ya. Dia marah-marah karena dianggap sebagai pemecah belah kesatuan negara Republik Indonesia ya, karena hujatan dia kepada agama Islam. Sampai kemudian dia mengatakan, gak usah ngurus-ngurusin lah Miftah. Sampai pakai bahasa Jawa dan lain sebagainya ya. Jadi Mbah Udin ini marah-marah kepada Gus Miftah. Kemudian Gus Miftah disuruh untuk fokus ngaji aja lah, gak usah ngurusin Mbah Udin. Kemudian yang menarik ya, meskipun ini satu potongan video yang beberapa bulan yang lalu ya, ada sebuah tanggapan dari anaknya Saifuddin Ibrahim yang bernama Saddam Hussein ya. Tanggapan yang cukup telak ya, mengajak orang berpikir apakah sebenarnya yang disampaikan si Udin itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kejujuran intelektual atau tidak. Seperti apa video tanggapan dari Saddam Hussein? Mari kita simak video berikut. Apakah Abi pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi kemudian pernah mengajarkan santri-santri Abi di Zaitun sana tentang cara-cara membunuh orang yang berbeda keyakinan? Atau bahkan Abi pernahkah dahulu waktu masih jadi ustadz mengajarkan kami bertiga cara membunuh non-muslim saat itu? Tentu Abi ustadz, harusnya kalau misalnya memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran, maka harusnya Abi mengajarkan hal itu. Maka pertanyaannya, apakah Abi sudah pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi pernah mengajarkan santri-santri, murid-murid Abi tentang bagaimana cara membunuh non-muslim? Apakah pernah Abi mengajarkan kita bertiga bagaimana cara membunuh non-muslim? Demi Allah, kami sebagai anak, demi Allah, tidak pernah sekalipun Abi mengajarkan hal tersebut. Atau bahkan mungkin Abi ketika pertanyaan tersebut Abi jawab iya, pernah, maka Abi harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi kalau misalnya Abi memang menjawabnya tidak pernah membunuh, tidak pernah mengajarkan bagaimana cara membunuh non-muslim gara-gara perbedaan keyakinan, maka sesungguhnya memang Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Itu tadi teman-teman satu himbauan ya, atau seperti curahan hati dari Saddam Hussein untuk meminta kepada ayahnya ya, meminta kepada ayahnya untuk berpikir logis dan tidak asal membuat satu statement ya. Jadi di situ Saddam Hussein itu mempertanyakan sikap dari Saifuddin Ibrahim. Apakah sikap itu adalah sebuah kejujuran pada hati nurani dan pada intelektual? Dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang
sebenarnya itu sangat menohok bagi Saifuddin Ibrahim, bagi Mbah Udin ya. Ketika Mbah Udin menghujat Islam itu mengajarkan membunuh manusia lain yang berbeda agama, beberapa pertanyaan diajukan oleh Saddam Hussein sebagai anaknya. Apakah Saifuddin Ibrahim Mbah Udin selama menjadi orang Islam pernah membunuh non-muslim? Apakah Saifuddin selama menjadi ustadz pernah mengajarkan kepada santri-santrinya termasuk anaknya bagaimana cara membunuh non-muslim? Ini satu pertanyaan yang simpel tapi sebenarnya menohok. Karena memang faktanya Mbah Udin ketika menjadi muslim sama sekali tidak pernah melakukan pembunuhan kepada non-muslim, sama sekali tidak pernah mengajarkan menghalalkan pembunuhan kepada orang lain yang berbeda akidah, tidak pernah mengajarkan cara-caranya untuk membunuh orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya sebenarnya kalau kita simpulkan, apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan hati nurani dia dan tidak sesuai dengan kejujuran intelektual dia. Dia sengaja membuat statement-statement yang kontroversial untuk mencari popularitas dan ujung-ujungnya adalah donasi. Sebenarnya orang ini tahu agama Islam tidak pernah mengajarkan membunuh orang lain karena berbeda keyakinan. Kalaupun ada ayat-ayat perang dalam Al-Quran itu tentu ada konteksnya, dan di kitab suci yang dia yakini sendiri ajaran untuk membunuh itu begitu banyak, bahkan melebihi dari ayat-ayat kasih. Ayat-ayat tentang membunuh itu begitu banyak. Kita bisa lihat di kitab Ulangan, kemudian di kitab-kitab yang lainnya banyak sekali. Bagaimana cerita bangsa Amalek, bagaimana tentang pengantin yang tidak perawan boleh dibunuh, bagaimana tentang orang yang istilahnya yang melawan pemerintah, melawan imam, dan masih banyak yang lain ajaran-ajaran membunuh yang ada dalam kitab sucinya Mbah Udin yang sekarang. Tapi semuanya itu sebenarnya adalah kontekstual, dipahami berdasarkan konteksnya. Tetapi Saifuddin Ibrahim tidak jujur pada nuraninya, tidak jujur pada intelektualnya, dan dia menghujat Islam, mengatakan Islam membolehkan membunuh orang lain yang berbeda keyakinan. Ini sebenarnya dia tahu, tetapi dia sengaja untuk mencari popularitas bagi dirinya dan untuk pundi-pundi donasi. Dan yang sekarang sebenarnya misinya membuat marah umat Islam agar memperlancar atau memuluskan upaya dia memohon suaka ke pemerintah Amerika Serikat. Karena salah satu cara suaka itu dikabulkan adalah adanya bahaya yang mengancam jiwa. Itu aja teman-teman. Kita saksikan bagaimana Saddam Hussein menceramai bapaknya. Itu istilah Jawa itu kebo nyusu budel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.